Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara poles stemming Honda Mega Pro GL CB Tiger, bisa semua balur ya. Oke, jadi ini punyanya tutup stemmingnya Honda Mega Pro. Ini setelah saya kupas catnya menggunakan pen remover. Oke, cukup mudah sekali untuk pengaplikasian penghilang catnya menggunakan remover ya balur. Lanjut, di sini saya akan menggunakan amplas 180 sebagai dasaran dengan bantalan spon ya balur. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini saya menggunakan bantalan spon balur. Kemudian saya kasih double tip di atasnya, gunanya sebagai perekat pada amplas yang akan saya gunakan ya balur. Jadi diukur kemudian saya potong seperti ini balur. Kemudian dikupas double tipnya, lalu kita tempelkan amplas yang sudah kita ukur, yaitu grid 180 sebagai dasarannya saya balur untuk tahap pengamplasan step awal. Kemudian saya tetesi menggunakan lem G atau lem Korea, secukupnya saja balur, enggak terlalu banyak-banyak. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker balur ya untuk proses pengamplasan maupun pemolesan, karena sangat penting sekali untuk kita balur ya. Oke, supaya lebih aman. Lanjut untuk proses pengamplasannya balur dengan grid 180. Nah, untuk di bagian proses pengamplasan tahap dasar, saya sarankan jangan ditekan balur ya, cukup diambang-ambang saja supaya baretnya tidak terlalu dalam. Bila mana terlalu ditekan akan menimbulkan baret yang terlalu dalam. Jadi cukup diambang-ambang saja, kurang lebihnya seperti ini. Gunanya tahap dasar pengamplasan ini sebagai membuka pori-pori pak lur ya. Biasanya ada pori-pori yang hitam, itu membandel sekali pak lur, jadi harus dihilangkan dengan cara amplas yang tentunya sangat membutuhkan kesabaran pak lur. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Jangan lupa untuk menambah kesabarannya Pak Lur. Oke, lanjut Pak Lur, simak. Oke, jadi seperti ini setelah proses pengamplasan tahap dasar ukuran grid 180 merata gini Pak Lur. Jadi yang bagian celah-celah seperti ini dan celah sempit seperti ini, yang pojok-pojok seperti ini kan nggak kena sama bantalan amplas ini.
Jadi saya menggunakan jari-jari motor ini Pak Lur. Saya buat, terus saya gerindak tipis kecil ke tengahnya, lalu saya kecilkan dikit, jadi biar masuk amplas di bagian sini Pak Lur. Nah, yang celah sempit seperti ini Pak Lur. Oke, lanjut Pak Lur ya, dengan ukuran grid 180. Lanjut. Jadi di bagian sini saya menggunakan jari-jari motor yang sudah saya belah Pak Lur ya. Saya belah tengahnya, kemudian amplas 180 dipotong kecil-kecil seperti ini, kemudian ditaruh di yang jari-jari yang sudah dibelah, kemudian kita putar gulung, lalu kita tetesi dengan lem G atau lem Korea secukupnya saja.
Tahap kedua 400, amplas 400 selesai. Kemudian di bagian yang celah sempit menggunakan jari-jari motor dengan amplas 400 yang dipotong-potong kecil. Di sini saya menambahkan dengan margarin Pak Lur ya, supaya lebih halus dan membuat amplas tidak boros Pak Lur, jadi sedikit awet daripada tidak dikasih margarin. Dan dari efek margarin tersebut menimbulkan ada daya kilapnya juga Pak Lur, bisa dicoba Pak Lur ya. Setelah proses kedua tahap amplas selesai, kemudian lanjut ke tahap amplas finishing, yaitu saya olesi margarin semua Pak Lur, merata, secukupnya saja, jangan terlalu banyak-banyak. Kemudian di sini saya menggunakan amplas 400 yang bekas tadi Pak Lur ya, untuk proses finishing amplasnya. Jadi amplas 400 yang sudah terpakai, kemudian bidang yang mau kita amplas terakhir diolesi dengan margarin secukupnya saja Pak Lur. Contohnya seperti ini, saya olesi merata. Di bagian finishing amplas ini cukup diambang saja, cukup diratakan saja Pak Lur ya, tidak perlu untuk penekanan karena supaya tidak terjadi goresan yang mendalam. Dari finishing amplas ini sudah terlihat sedikit ada kilau-kilaunya Pak Lur ya, dari efek blue band yang kita oleskan tadi dengan menggunakan amplas 400 yang sudah terpakai Pak Lur. Contohnya seperti ini Pak Lur. Di bagian sini juga sama Pak Lur, saya menggunakan amplas 400 yang bekas, kemudian saya kasih margarin sedikit untuk tahap finishing yang bagian celah-celah seperti ini Pak Lur, sama saja. Dan seperti ini untuk finishing amplasnya Pak Lur, sudah agak berkilau walaupun belum dipoles ini Pak Lur ya. Habis ini kita naik di poles dasar dan menggunakan batu hijau. Oke, lanjut Pak Lur. Di proses tahap dasar pemolesan ini saya menggunakan kain poles yang warna pink Pak Lur. Jadi itu menurut saya sangat cocok sekali untuk tahap dasar dengan menggunakan batu poles hijau atau langsol Pak Lur. Gunanya untuk menghilangkan sisa baret amplas pada finishing amplas tadi Pak Lur ya.
dengan cara kita harus fokus terlebih dahulu satu sisi untuk menghilangkan sisa baretnya. Jadi gunanya kita fokus untuk menghilangkan baret supaya di tahap finishing cahaya kilaunya lebih dapat Pak Lur ya. Kalau masih ada baretnya kurang bagus juga untuk di poles finishing. Jadi alangkah baiknya kita harus fokus terlebih dahulu untuk menghilangkan baret sisa amplasan Pak Lur. Dan dari hasil poles dasar seperti ini Pak Lur, kurang lebihnya sudah cukup untuk bisa mengaca Pak Lur, tetapi masih ada kabut-kabutnya seperti itu Pak Lur. Jadi kita langsung naik ke tahap pemolesan finishing Pak Lur. Oke. Nah, di bagian finishing pemolesan di sini saya menggunakan kain katun yang silang 8 atau silang 6 bisa Pak Lur, dengan menggunakan batu brem. Di sini Pak Lur saya batu brem atau batu kuning. Dengan cara pemberiannya cukup sedikit demi sedikit Pak Lur, jangan terlalu banyak-banyak seperti ini. Gunanya untuk pembilasan Pak Lur ya di tahap finishing ini. Oke, diusahakan merata Pak Lur. Dan seperti inilah Pak Lur untuk finishingnya dengan menggunakan batu brem atau batu kuning. Sudah cukup bagus Pak Lur, ini di luar ruangan sudah oke, sudah bisa buat berkaca Pak Lur. Seperti ini Pak Lur, mantul sekali. Yang baru bergabung jangan lupa dukungannya Pak Lur ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar Pak Lur. Salam poles mania. Oke.